ialah salah satu jorong di Nagari Kubang dengan topografi perbukitan. Mayoritas warga Tarata bekerja sebagai petani, baik sebagai petani sawah maupun petani kebun. Walaupun di perbukitan, terlihat hamparan sawah berjenjang yang cukup luas. Sawah di Tarata ini mengandalkan air hujan dan mata air sebagai sumber air sawah. Hamparan sawah yang dulunya cukup luas, perlahan mulai berkurang. Ada sawah yang sudah berubah menjadi kebun. Salah satu penyebabnya adalah adanya sawah yang sulit air. Seperti Pak Wandi, yang menjadikan lahan yang dulunya sawah, sekarang telah berubah menjadi kebun jeruk. Apa yang menjadi penyebab Pak Wandi menjadikan sawahnya menjadi kebun jeruk? Kami alasannya dari sawah dirubah berkebun. Waktu itu tahun 2016 ada panas panjang. Jadi panas panjang itu sawah ketinggian, piringnya kecil-kecil. Di samping itu sawah tak ada hujan pula. Jadi waktu itu panas panjang 2016, sawah itu retak-retak dalam. Sudah itu tidak bisa dibikin sawah lagi. Kira-kira 1 tahun sudah itu kami berjalan-jalan ke Kota Tinggi. Jadi ke Kota Tinggi itu tergiur kami melihat kebun jeruk orang. Jadi waktu itu tahun 2018 kami berminat nanam itu. Kemarau panjang, sawah yang sulit air, harga jeruk yang menggiurkan waktu itu menjadi penyebab Pak Wandi membuat kebun jeruk di lahan yang dulunya sawah. Itu padi asal tahun sole, musim kemarau. Lai waktu air banyak, mulo-mulonya, tapi sudah sawah itu mau topi padinya. Lo tiba panas panjang, sudahnya gagal panen. Jadi itu kami terus berminat memalih fungsi lahan dari sawah menjadi kebun. Dan kedua, kami ketika jalan-jalan di Kota Tinggi itu begitu harga jeruk menggiurkan. Harga limo itu sampai 20.000, 25.000. Selain itu, biaya pengolahan sawah yang dirasakan Pak Wandi juga cukup besar. Ditambah lagi adanya hama yang mempengaruhi hasil panen. Modal ke sawah kan makin banyak biaya ke sawah. Hasilnya harga padi waktu itu murah, biaya ke sawah mahal. Jadi kami hitung-hitung kan rugi ternyata. Pulang pokok aja kadang-kadang. Tiba musim panas sedang bunting, musim panas kering, gagal panen, itu yang membuat rugi besar itu. Rugi besar ya. Di samping itu ada kondi, monci musim itu, burung itu. Kami itu tidak beralih lahan dari padi ke jeruk. Dengan berkebun jeruk, setelah jeruk berumur 3 tahun, tiap minggu jeruk sudah bisa dipanen. Namun, yang namanya hama dan penyakit tetap menjadi masalah dalam berkebun. Setelah jeruk itu waktu itu umur 3 tahun tuh, ya merasa keuntungannya tiap minggu itu bisa memetik, menjual tiap minggu. Tiap minggu bisa dipetik hasilnya. Cuma kendalanya hama, penyakit itu hama. Walaupun dirasakan Pak Wandi lebih untung dengan berkebun jeruk, membuat kebun jeruk tidaklah mudah bagi setiap petani. Karena modal yang dibutuhkan juga lumayan besar, hingga jeruk bisa menghasilkan. Di samping itu, tentunya dibutuhkan juga pengetahuan dalam berkebun jeruk. Modalnya besar itu. Waktu itu kami nanam
100 batang kami hitung sampai jelang panen tuh mencapai 35 juta. Itu kami kerja turun tangan sendiri itu sampai 35 juta 100 batang. Ya dari mulai awal tanam sampai umur jelang panen umur 3 tahun. Dan 100 batang habis dana 35 juta. Namun, modal yang lumayan besar tadi berangsur balik setelah jeruk bisa dipanen. Dan keuntungannya pun mulai didapatkan. Angsur-angsur nyawa balik modalnya itu sudah mulai 3 tahun ke atas itu tiap minggu lah panennya bisa untuk angsur-angsur menutup nganu modal tadi. Ya tiap minggu metik terus angsur-angsur. Makin lama makin tambah hasilnya. Walaupun ada petani yang mengalihfungsikan lahan sawahnya menjadi kebun karena ada penyebab dan alasannya. Namun, masih banyak petani yang tetap mengolah sawahnya dengan tetap menanaminya dengan padi. Seperti Uni Ipah yang tidak mau menjadikan sawahnya menjadi kebun. Salah satu alasannya karena sawah yang digarapnya merupakan sawah turun-temurun. Nah, alasan nuni dia lai tetap juga sawah kan. Sawah nuni jadian kini itu sawah orang gae. Ndak sawah orang gae amau ni doh. Orang gae amau ni pula lai. Nah, jadi ibu sayang rasanya. Sayang rasanya nuni ndak menjadiannya. Supaya lebih untung dalam mengolah sawah, menekan biaya pengeluaran dalam bentuk upah adalah salah satu cara Uni Ipah dalam mengolah sawahnya. Alasan dek lai bersawah jo ni kan. Kalau untuk menggarapnya, contohnya untuk garap pertama kan harus ada mesin untuk menjajar. Alhamdulillah ni ada mesin. Sudah itu kok mompangnya, kok nganya, lai bisa dan suansu, lah ndak menupak sadonya do. Kalau menupak sadonya mungkin dia susah juga kan. Ndak mencukupinya biko dah kasihnya. Ati bomeri ya biko, awak lai ndak mupa lo, lai ada mesin lo. Tiba pek menyabik biko, berkongsi-kongsi je kawan. Jadi nak terasa boreknya dah. Dengan tetap sebagai petani padi, manfaat yang dirasakan Uni Ipah tidak membeli beras. Sebagian juga bisa dijual. Keuntungan Uni bersawah tu nanti rasa dah Uni. Kau borek ndak membeli Uni dah. Kalau tiba hasil panen lah lancak berlebih bisa dijual seketik untuk belanja. Keuntungan Uni rasuan. Tetap mengolah sawah maupun menjadikan lahan yang dulunya sawah menjadi kebun karena berbagai sebab dan alasan merupakan cara petani di Tarata dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mendapatkan penghasilan. Yang penting, lahan tidak dibiarkan kosong dan tetap menghasilkan. Seperti yang disampaikan Ibu Arifah Rahmi, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Pesan untuk para petani dalam memanfaatkan lahannya supaya lebih maksimal lagi. Jangan biarkan lahan pertanian kita kosong, manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau seandainya di sawah ibu, bapak ibu kekurangan air, manfaatkan untuk tanaman lain, bisa untuk tanaman jagung atau sayuran. Kalau ada lingkungan atau pekarangan bapak ibu kosong, manfaatkan untuk tanaman apa saja. Manfaatkan sekecil apapun itu untuk di samping untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga untuk bisa untuk menambah pendapatan. Mudah-mudahan dengan begitu petani kita makin maju dan makin sejahtera. Saya, Romi Chania, dan tim produksi Radio Komunitas Tarata FM.